Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat datang di acara WSSC yang ke-30. Sebelum memulai acara, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih. Pertama, saya ingin menyapa profesor kita, Prof. Reni. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Nasla. Terima kasih. Kamu juga ya, sehat. Ya, selanjutnya saya ingin menyapa pembicara kita yang sudah bergabung di acara kita pada pagi hari ini, Bu Lili. Bagaimana kabarnya, Bu Lili? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih, Nazlan. Mbak Reni. Hai, Li. Terima kasih. Hai, sehat-sehat, Mbak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Lili sudah berkenan gabung bersama kami di acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan rekan-rekan semua, nama saya Nazlatan Prakasuba yang pada pagi hari ini akan memandu acara kita. Rekan-rekan semua, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bela negara dan society 5.0 di acara kita Weekly Sharing Session Club yang ke-30. Sebelum memulai acara, saya mohon izin untuk memaparkan beberapa rundown acara kita dan peraturan acara serta profil singkat pembicara dan moderator kita. Baik, berikut ini adalah rundown acara kita. Kita akan memulai acara kita dari pukul 10.00 sampai 10.15, diisi dengan pembukaan dan perkenalan pembicara. Kemudian 10.15 sampai 11.00 kita akan mengisi dengan pemaparan materi. Kemudian pukul 11.00 sampai 11.45 dalam jangka 45 menit kita akan mengisi dengan diskusi dan tanya jawab. Kemudian pada 11.45 kita akan mengisi dengan penutup dan foto bersama. Selanjutnya mohon izin mengingatkan kepada rekan-rekan semua beberapa peraturan untuk kenyamanan bersama. Pertama adalah saya izin mengingatkan kepada rekan-rekan semua untuk memastikan lagi mikrofonnya agar stay mute selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian pertanyaan baik, rekan-rekan semua pastikan untuk stay mute selama pemaparan berlangsung. Kemudian jika rekan-rekan memiliki pertanyaan, pertanyaan dapat ditulis di kolom chat dan akan dibahas saat sesi diskusi. Peserta, rekan-rekan semua akan mendapatkan sertifikat setelah mengisi link daftar hadir yang akan di-share oleh rekan kami di kolom chat. Kemudian mohon izin mengingatkan kepada rekan-rekan semua bahwa acara kita ini akan di-record atau direkam dan dokumentasinya akan kami upload di Instagram kami yaitu @sharingbarangprofreni, kemudian YouTube kami yaitu sharing barang Prof Reni. Berikut ini adalah profil singkat moderator kita pada pagi hari ini, Prof Reni, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog. Beliau juga adalah sosok yang menginisiasi acara kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ketua Dewan Guru Besar Fakultas UI pada tahun 2020 hingga 2025. Kemudian beliau juga adalah Koordinator Komite ke-5 Dewan Guru Besar UI pada tahun 2020 hingga 2025. Kemudian beliau juga pernah menjabat menjadi Direktur Jenderal PAUDNI Kemendikbud RI pada tahun 2012 hingga 2014. Kemudian beliau juga pernah menjadi anggota kelompok kerja pengembangan pendidikan anak berbakat pada tahun 1982 hingga 1986. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi melalui email beliau yaitu akbarhawadi@gmail.com, kemudian website beliau www.lidiafreyani.hawadi.com, kemudian Facebook beliau Reni Akbar Hawadi, kemudian Instagram beliau Reni Hawadi. Berikut ini adalah profil singkat pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Diplom Engineer. Mohon maaf jika saya salah membacanya. Diplom Engineer
Lili Aswasitova. Beliau adalah fasilitator bela negara Kemenhan. Pendidikan beliau adalah beliau menempuh S1 Psikologi di Universitas Indonesia, kemudian S2 Aircraft Design di Technical University Braunschweig, Germany. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan di Lemhanas PPSA ke-21. Kemudian beliau S3 Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan. Pengalaman beliau adalah beliau pernah menjabat senior spesialis program manajemen di ZTE Corporation Headquarter China pada tahun 2010 hingga 2011. Kemudian beliau juga pernah menjadi fasilitator bela negara tenaga pelatihan Diklat Kader Bela Negara Kementerian Pertahanan pada tahun 2020. Beliau juga adalah instruktur selam jenjang MSDDT dan anggota PADI dan instruktur EFR pada tahun 2010 hingga sekarang, dan beliau juga Dewan Pengurus Pusat Pengkaji Strategik Nusantara pada tahun 2018 hingga sekarang. Tentu masih banyak lagi pengalaman dan pendidikan beliau yang mungkin akan disampaikan langsung lebih mendalam lagi oleh Prof. Reni. Demikian dari saya. Selanjutnya acara saya berikan kepada Prof. Reni. Silahkan, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Nasla. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah ketemu lagi pada hari Sabtu ini, tanggal 16 Januari 2021. Tamu kita pada pagi hari ini, Ibu Lili Wasitova. Beliau adalah ini nano-nano ya, sarjananya, S1-nya adalah psikologi, jadi adik kelas saya di psikologi UI. Kemudian Bu Lili melanjutkan pendidikannya ini jauh sekali ke Jerman, tadi sudah disebut oleh Nasla, mengambil desain pesawat, ya. Namun tiba-tiba tertarik dengan masalah pertahanan, yaitu sekarang sedang mengikuti S3 di Unhan. Nah, satu lagi yang belum disebutkan oleh Nasla adalah Bu Lili ini adalah presiden alumni Percik, ya Bu Lili ya. Jadi ini luar biasa Bu Lili ini. Dan kita akan di hari ini akan mendengarkan bagaimana masalah bela negara dikaitkan dengan Society 5.0. Kita belum masuk ke sana ya Bu Lili ya, tapi kira-kira ini bagaimana? Ya, silakan Bu Lili, dalam waktu 45 menit kita akan mendengar Bu Lili. Silakan. Masih mute? Bu Lili masih mute ya? Oke. Ya. Terima kasih banyak Mbak Reni, Prof. Reni tepatnya. Ya, satu kehormatan bagi saya. Saya udah kedengeran kan? Oke, satu kehormatan bagi saya untuk bisa ada di sini. Sebenarnya agak-agak galau juga nih, ngeri ya di depan guru besar nih seperti mau ujian. Ada Prof. Aris nih, ada Prof. Aris juga. Iya betul, saya lihat tadi namanya. Aduh, serem deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ini mau mengkoreksi mungkin ya sedikit, saya nggak lulus psikologinya Mbak, atau ini ya rekan-rekan semua ya. Ini oke, bisa ya. Karena pada waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk mengambil beasiswa untuk sekolah ke Jerman seperti itu. Jadi tapi psikologi tetap ada di hati saya. Saya sering sharing sama Mbak Reni, kita sama-sama waktu di Lemhanas seperti itu. Jadi dan kenapa sebenarnya saya memilih untuk mengangkat tema bela negara dan Society 5.0. Tadi dahsyat sekali
video teaser-nya ya, bagus sekali, apa yang disampaikan oleh, atau yang dikumpulkan nih oleh, timnya Mbak Reni. Betul itu adalah satu hal yang, sifatnya lebih positif ya, lebih menjual. Tapi, saya ingin melihat hal ini dari perspektif yang lain. Sebelumnya ini, teaser aja tadi, oke. Saya ingin memulai dengan satu hal yang, selalu kalau buat saya ini, apa ya, kalau tadi Mbak Reni bilang, tiba-tiba pengen ke pertahanan atau bela negara, enggak. Saya selalu inspirasi kalau saya melihat bentangan, Nusantara ya. Ini kita ada 1.340 suku, ada 742 bahasa daerah, 6 agama. Bentangan kita, kalau kita pakai angka 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Gitu kira-kira. 17.504 pulau-pulau. Nah, maaf kalau saya agak banyak pakai angka-angka atau agak sedikit teknis, saya berusaha hanya memberikan overview-nya aja. Nih untuk perbandingan di sini, kalau saya bentangkan Indonesia ini, Nusantara yang tadi, itu kalau saya bentangkan di Eropa, maka dia akan menutupi 10 lebih dari 10 negara Eropa. Inilah hebatnya Indonesia. Atau saya bentangkan di benua Amerika, maka dia akan membentang dari, West Coast to East Coast, dari pantai barat ke pantai timur Amerika. Dengan luas wilayah setotali kita itu 6,4 juta kilometer persegi. Nah ini, kebetulan data-data atau seperti ini sudah, ini dicanangkan oleh Juanda ya, yang, mendeklarasikan, kewilayahan atau teritori Indonesia 13 Desember 57. Saya kembali, kepada, apa, eee, bahasa daerah tadi ya 742 bahasa daerah, tetapi dengan Sumpah Pemuda kita mendeklarasikan sebagai bangsa kita adalah berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Kalau saya diminta untuk, eee, bicara nih di Aceh, apa kabar? Ini paparannya anak saya sebenarnya. Jadi saya belajar untuk berpikir secara milenial, anak saya milenial, apa ya yang ada di pikiran mereka kalau menggambarkan Indonesia. Ternyata ini adalah satu hal yang menurut saya sangat relevan ya. Begitu kaya bangsa kita Indonesia ini, Apa ya. nih? Bukan lampu menempatkan roti. Dengan, saya nggak akan bacakan satu-satu, tapi apa kabar adalah sesuatu common, apa, hal atau sapaan yang paling, utama yang biasanya orang Indonesia atau secara dimanapun kita pergi, tidak hanya orang Indonesia, tapi globally kita traveling, pasti kata-kata yang pertama kita akan belajar adalah apa kabar untuk mulai membuka pembicaraan. Apalagi budaya Indonesia kaya sekali, ini juga dari anak saya. Saya berusaha melihat apa, begitu cerah di matanya anak saya Indonesia ini dengan kekayaan budaya ini, itu adalah sesuatu anak saya kebetulan lagi sekolah di luar. Jadi, dengan saya bertanya seperti ini, saya merekam apa yang ada atau menarik minatnya, dia gitu, apa yang terekam, tentang Indonesia. Dan inilah gambaran, kebetulan dia sendiri penari saman dan pernah menari Bali, jadi ini nempel sekali di benaknya. Dan kita punya Indonesia ini ada 6 agama ya yang kita ini. Di sini adalah satu kekayaan yang luar biasa bagi, bangsa ini.
Tapi, saya akan berbicara dengan potensi-potensi atau semua yang kita miliki seperti itu. Saya akan bicara tentang bela negaranya. Sebelumnya, kita kalau bicara negara itu kita akan, pasti akan bicara rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat atau konstitusi. Nah, dan pengakuan dari negara lain. Rakyatnya inilah yang menjadi pokok utama, yaitu, eee people. Tadi video tadi yang menggambarkan tentang Society 5.0 itu bicara tentang people sebenarnya. Kalau wilayah tadi saya sudah gambarkan, pemerintahan yang berdaulat nanti saya akan ceritakan. Nah, berdaulatnya kita itu bagaimana? Berdaulatnya kita itu adalah pada saat kita mencanangkan atau Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 45. Apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, bangsa kita masih bangsa ya, belum negara. Bangsa Indonesia itu pejuang yang luar biasa. Kita berjuang di banyak hal, kita mengalami banyak mungkin kalau orang-orang ilmu sosial akan banyak punya materi nih, periode sebelum 45. 45 sampai 49, mungkin ini sebenarnya sampai sekitar 60-an ya, sampai Trikora, itu adalah pada masa kemerdekaan dan kita mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan kita dari pihak luar. Nah, salah satu, cara mempertahankannya adalah dengan, kita mendeklarasikan teritori kita lewat deklarasi Juanda itu. Pertanyaannya adalah, kita sekarang ke depannya ini, apa sih yang harus kita lakukan untuk membela negara? Kita, dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya itu sedang mengalami ancaman multidimensional. Saya nggak akan, bahas itu lebih jauh, tapi, saya ingin, berbicara hal-hal apa sih yang perlu kita perhatikan, karena kita sedang mencanangkan, bahwa 2045 ini Indonesia ingin menjadi satu bangsa yang berdaulat, kuat, dan diakui menuju Indonesia emas. Sebelumnya saya mencoba atau mengkajinya itu mundur ke gimana, pada, kejuangan dan kebersamaan pada masa, tahun 45 itu. Hanya segmen 45 aja, ada 4 event yang sangat-sangat, dalam bagi bangsa dan negara kita, yaitu, pada tanggal 22 Juni 45, di mana Panitia 9 BPUPKI bekerja keras untuk membentuk, dan mempersiapkan hal-hal yang menyangkut kemerdekaan, tanpa tahu kapan kita akan bisa atau apakah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun kemudian pada tanggal alhamdulillah 17 Agustus 45, diproklamasikan kemerdekaan, ada sangsaka merah putih, dan itu adalah satu, peristiwa momentum besar dan, sangat menggetarkan dunia. Kenapa? Nanti saya ceritakan. Dan juga Indonesia Raya, dikumandangkan dan ditetapkan besoknya sebagai, lagu kebangsaan Indonesia. Tantangan tetap ada, Surabaya 10 November 45, kita kenal ada Bung Tomo, di mana tapi masih agresi Belanda pada saat itu, tapi Bung Tomo menunjukkan dengan, semangat juang putra-putri Indonesia, eee, dengan nilai-nilai kejuangan yang menunjukkan cinta tanah air yang luar biasa, dengan peralatan yang seadanya, kita mampu bertahan dan mempertahankan kemerdekaan kita. 12 November 45, ada nilai pengorbanan dan puncak rasa kebersamaan, di mana pada saat itu, Jenderal Sudirman dilantik, menjadi besar TNI oleh Bung Karno, walaupun dalam kondisi sakit. Ini adalah berkah bagi Indonesia. Semua rangkaian ini adalah suatu nilai yang saya rasa, tidak banyak
bangsa, tidak ada bangsa tepatnya, tidak ada bangsa-bangsa di dunia ini yang bisa memiliki satu rangkaian kesatuan yang sedahsyat Indonesia. Oke. Nah, bela negara sendiri itu adalah satu hal yang sudah dicanangkan di Undang-Undang Dasar 45 tanpa menggali lebih jauh, di mana pasal 27 dan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah salah satu produk yang dipersiapkan oleh BPUPKI juga, yaitu pasal 27 setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan bela negara itu kalau kita pakai apa yang dituliskan oleh di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Yang dimaksud dengan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman. Saya akan tekankan ancaman di sini. Nanti jadi di sini saya akan melihat perspektif lain daripada perkembangan teknologi seperti yang tadi digambarkan di video. Bagaimana melihat ini sebagai ancaman tanpa saya betul-betul mendalami. Mungkin nanti banyak yang kurang. Mbak Reni pasti ngerti maksud saya lah. Gitu, di mana di sini diturunkan. Ini bahasa tadi, ini adalah apa yang tertulis di Undang-Undang Dasar Undang-Undang RI Nomor 23. Jadi saya harus meng-quote seperti apa adanya. Nah, sementara nilai-nilai dasar bela negara itu ada 5, yaitu pertama cinta tanah air, 2 kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4 rela berkorban untuk bangsa dan negara, kelima memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik dan mental. Kalau kita lihat dari kelima aspek ini, kelima nilai-nilai ini, maka 1 sampai 4 itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam setiap individu, setiap warga negara atau setiap insan Indonesia. Kemampuan awal bela negara itulah yang kemudian baru kita dilatih secara fisik dan mental. Nah, menanamkan nilai-nilai ini dalam setiap insan Indonesia ini membutuhkan pemahaman. Tadi saya sudah gambarkan ya dengan lebih dari 700 suku, kita mesti juga paham mengenai masing-masing suku ini supaya kita bisa punya kesamaan dalam memahami nilai-nilai ini menurut saya. Nah, cara-cara perwujudannya nih yang simpelnya ya cinta tanah air itu adalah dengan kita mengenal tanah air kita, menjaga kelestarian alam, memakai produk dalam negeri, berjuang mengharumkan nama negara dan sebagainya. Ini hanya contoh-contoh simpel apa yang bisa disampaikan. Bukan sesuatu hal yang memang ada scientific, enggak, tapi ini adalah sikap dan perilaku. Sadar berbangsa dan bernegara pun sama, sadar akan keragaman suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan gotong royong, menghargai orang lain, mematuhi peraturan perundang-undangan, cinta produk dalam negeri, paham perlakuan terhadap bendera dan lagu kebangsaan, bahasa, dan lambang negara. Setia pada Pancasila yang ketiga, nilai ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, mengaktualisasikan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial. Nilai yang keempat, rela berkorban bagi bangsa dan negara, yaitu rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kepentingan masyarakat dan negara. Membantu korban bencana alam, mengajari daerah terpencil, bidan desa, penyuluh pertanian, penjaga hutan, dan lain-lain. Saya rasa nilai-nilai ini kita akan sebagai bangsa ini selalu di-challenge.
kita masih di Januari, kita sudah mengalami lebih dari 3 bencana, di mana Indonesia ini memang rentan ya terhadap bencana, tapi masyarakatnya juga luar biasa pada saat ada bencana, sikap kegotong royongan itu tetap bisa dijalankan. Nah, ini adalah suatu interaksi yang seperti itu adanya, yang di mana kalau kita dalami, kita pelajari bagaimana nilai-nilai ini tumbuh, maka kita akan menemukan suatu uniqueness terhadap bangsa Indonesia ini sendiri. Baru ke poin kelima, kemampuan awal bela negara secara fisik dan psikis. Di sini outcome-nya adalah kita akan menjadi insan yang berdisiplin, pola hidup sehat fisik dan psikis, memiliki semangat dan daya juang serta etos kerja yang baik, ulet tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, memiliki kesanggupan membela kepentingan negara melalui kemampuan dan kewenangannya. Jadi apapun fungsi kita, peran kita di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan, di dalam akademik atau apapun itu, maka itu sudah menjadi satu kontribusi langsung dalam kaitannya dalam kaitan untuk mewujudkan nilai-nilai dasar bela negara. Nah, ada satu hal di sini secara fisik kalau saya bicara sedikit tentang apa sih fasilitator bela negara. Memang kita harus berlatih di kedisiplinan itu memang juga dengan fisik yang prima itu diperlukan. Karena itu adalah satu landasan di mana dengan fisik prima diharapkan kita akan mampu membantu diri kita sendiri dan juga membantu orang lain. Nah, saya akan masuk, ini dasar-dasar awal. Saya akan masuk ke Society 5.0-nya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti di ini kan ya, di chat box ya, Bu Moderator. Ya, Ya, oke. betul, dimasukin chat box. Oke, saya akan bicara mengenai Society 5.0. Society 5.0 ini adalah satu evolusi cenderung sudah menjadi mungkin transformasi atau lebih ke revolusi ya. Karena apa? Ini sesuatu hal yang disebabkan oleh perubahan atau perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, ini yang saya perlu tekankan di sini adalah kecepatan ini. Nah, kita nggak tahu kenapa orang ini banyak yang nggak paham. Kenapa sebenarnya society ini selalu ingin segala sesuatunya lebih cepat, lebih besar, lebih gigantic gitu ya, lebih wow gitu. Nah, itu sebenarnya di drive-nya itu awalnya hanya yang hal dasar yang mendrive itu adalah karena ada persaingan atau adanya peperangan. Ada kepentingan, ada perselisihan atau ya tepatnya sih persaingan yang bisa kalau dalam skala besar atau negara itu menjadi satu bentuk peperangan. Ya, di sini ini saya akan harus stop sharing dulu. Saya kayaknya ambil ini yang salah nih. Maaf ya. Saya stop share sebentar, saya share screen dari yang oke, ya mestinya tuh yang ini. Oke. Kenapa? Karena di sini ada yang terlewat, yaitu di mana? Oh ya, betul. Ya, saya kembali ya di sini ya tadi. Nah, ini semua di-drive melalui revolusi industri. Apa yang digambarkan di sini kita perlu memahami ya, revolusi industri pertama itu dimulai itu sekitar di akhir abad ke-18
ini waktunya akan jadi penting ya. Revolusi industri pertama itu hanya mekanisasi sederhana di mana tenaga manusia di saat di sini kita masih agrarian society ya, itu dijadikan ada mekanisasi di mana mekanisasi ini eh, sederhana sekali dan sifatnya membantu pekerjaan-pekerjaan yang memakai tenaga manusia menjadi atau tenaga hewan menjadi tenaga mesin. Tenaga mesin ini didrive oleh mesin uap sebenarnya. Nah, mesin uap ini menjadi satu alat angkut atau apapun yang sederhana. Dalam rentang waktu kira-kira 1 abad, baru muncul disebut revolusi industri 2.0, di mana di sini mulai dengan mekanisasi yang advance itu mulai membentuk satu mass production, di mana baju tidak lagi dijahit perorangan dan orang tidak cukup dengan 3-4 lembar baju. Di society di sini di industri society di industri 1.0 ini cukup. Di 2.0 ini orang sudah bisa punya baju itu lebih banyak karena pembuatannya lebih tidak lagi memakan waktu atau bisa dibeli karena sudah diproduksi secara massal. Dan seperti itu. Dalam rentang waktu kurang lebih 1 abad kemudian, ya ini 1870 ke 1969, baru kita muncul industri revolusi industri 3.0, 3.0. Di sini di mana mekanisasi dan elektronisasi, mekatronics istilahnya ya, itu membentuk satu otomatisasi. Jadi produksi massal pun tidak lagi menggunakan tenaga manusia, maka tenaga manusia lebih banyak diarahkan ke bidang-bidang atau sektor-sektor lain. Nah, secara industri, apakah hal ini bagus? Ya, kita lihat itu adalah apa? Kalau di satu sisi untuk kenyamanan kehidupan manusia secara umum, mungkin ya di sini dengan adanya otomatisasi, komputer, elektronik, mobil itu mulai bisa banyak. Telekomunikasi mulai bisa merambah, tidak lagi milik hanya sebagian lapisan masyarakat. Jadi ini lebih menyeluruh. Ya, nah, di sini yang perlu dilihat adalah dari industri 1.0 ke 2.0 itu adalah satu penambahan knowledge, satu penambahan disiplin ilmu. Dari 2.0 ke 3.0 pun demikian. Sekarang kita hari ini kita ada di industri 4.0 yang punya ini dasarnya itu digitalisasi. Digitalisasi itu apa? Digitalisasi itu adalah mechatronics yang full di program. Jadi makin mengurangi peran manusia, mengurangi human error dalam produksi, mengurangi banyak hal yang berinteraksi dengan manusia dalam ini kan industri ya, di dalam sektor industri gitu. Nah, di sini akan membawa dia punya sifat yaitu VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kenapa? Karena yang meng-create semua program-program itu ya manusianya sebenarnya. Di situ yang membuat ini menjadi beda. Nah, hanya yang membedakan adalah dari industri 3.0 ke industri 2.0 itu tidak sampai 1 abad. Kita ini makin cepat. Begitu juga hari ini ke depannya nanti akan saya kasih lihat ke 5.0 itu seperti apa ya. Nah, 4.0 ini adalah sifatnya mengintegrasikan semua teknologi inti yang sudah ada di 3.0, 2.0, atau 1.0. Ya, ini seperti jaringan sensor, infrastruktur komunikasi internet, ya, intelligent real-time processing and event management atau CPU, pelaku aktivitas mekanik, piranti lunak logic. Jadi logical, ini robotics ini sangat sifatnya di sini ini robotics ya kalau 4.0. Jadi betul-betul
bisa membuat robotics artificial intelligence. Jadi apa yang dipikirkan manusia, manusia ini kan kompleks, bukan hanya berpikir atau merasakan atau itu mulai diprogramkan. Jadi very advanced ya dalam programming, sudah memasuki ranah-ranah yang mungkin daerah abu-abu menurut saya. Karena seperti misalnya untuk di bidang kesehatan ya, di mana sekarang juga operasi itu sudah bisa dilakukan tanpa bersinggungan seperti itu ya, itu bisa. Nah, ini saya lewatin, ini VUCA saya lewatin. Nah, yang membedakan di sini itu adalah perilaku tadi. Kenapa kita harus makin cepat? Karena dulu kita senang dengan berjalan itu satu demi satu. Ya, perencanaan incremental itu nggak perlu orang itu memikirkan dulu semuanya, tapi kita kerjakan satu, satu, satu. Ini lebih seperti budaya di Indonesia, ya alon-alon asal kelakon, tapi yo jadi gitu ya, itu Indonesia. Lalu kemudian orang mulai mengembangkan. Nanti kenapa ini di drive pengen cepat sebenarnya, nanti saya kasih tahu. Adalah mulai beriterasi, adaptif, lalu sekarang mulai ekstrim. Ekstrim itu kalau bagi yang pelaku di dunia IT atau di dunia manajemen project itu akan sangat familiar dengan agile platform ya namanya ini, di mana semua itu betul-betul wah ada sprint 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 gitu. Memang, tapi orang nggak menurut hemat saya sulit melakukan agile tanpa dia mengerti bagaimana ini tuh berevolusi. Kecepatan, again ya kecepatan. Nah, apa jadi sih sebenarnya nih si 5.0 ini, Society 5.0? Society 5.0 ini di, tahun 2019 yang lalu itu dicanangkan atau di-campaign-kan di World Economic Forum yang, mengeluarkan studi dan, betul-betul, ke negara-negara anggotanya itu memberikan satu ide seperti tadi yang disampaikan di Jepang. Saya kemarin masih sempat berdiskusi dengan, salah satu prof saya, itu beliau mengatakan itulah 5.0 seperti di Jepang, seperti quality of life, di mana manusianya itu yang dikembalikan menjadi manusia. Saya bilang, betul itu, satu cita-cita mulia seperti apa yang kita punya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Tapi pada kenyataannya, banyak sisi lain, lebih banyak sisi lain yang akan menjadi dominan, terutama bagi kita-kita ini yang sedang mendalami strategi atau pertahanan negara atau perkembangan global, lingkungan strategis regional dan sebagainya ya. Nah, saya nggak akan masuk ke daerah sana, tapi studi WEF ini ya, studi World Economic Forum itu memberikan satu statement yang buat saya menjadi satu tanda tanya besar, yaitu masyarakat modern menurut mereka ya, masyarakat modern telah mencapai batasnya. Society 5.0 ini akan membebaskan. Pertanyaannya adalah bagaimana gitu. Nah, mereka ini slide-nya dari WEF sebenarnya. Society 4.0 itu semua berdasarkan economic scale, uniformity, concentration, vulnerability, high environmental apa ya, skala ekonomi, satu hal yang uniform, satu kesamaan, terkonsentrasi ya, terus vulnerable ya, bisa terpapar, terus ada impact terhadap, lingkungan sama, mass consumption, pemakaian resources yang berlebihan. Nah, ditransformasikan idenya dari WEF itu adalah ditransformasikan untuk, skala ekonomi itu melalui liberalisasi dari yang tadinya kita berfokus pada efisiensi, digambarkan bahwa Society 5.0 itu akan menjadi society yang, punya sifat, problem solving dan bisa meng-create values, ya.
Lalu uniformity ditransformasikan melalui liberalisasi dari tekanan kepada masing-masing individu menjadi menghargai perbedaan, ya, di mana semua orang bisa eksis dengan masing-masing perbedaannya. Ini menurut saya, bukankah ini Bhinneka Tunggal Ika? Oke, itu lain ya. Konsentrasi itu ya, ini adalah konsentrasi dalam hal ini wealth ya sebenarnya. Ini liberalisasi dari disparity, dari perbedaan yang mencolok. Itu dengan Society 5.0 akan terjadi desentralisasi, di mana di sosial di komunitas itu akan mendapatkan kesempatan kapanpun, dimanapun itu yang disampaikan di WEF. Liberalisasi dari tekanan anxiety ya, satu stres ini kondisi, yaitu karena harus cepat itu membawa, sikap sosial yang berbeda. Nah ini ada resilience, di Society 5.0 maka akan ada ketahanan di sini, ketahanan individu, ya kan? Dan, di mana, dengan ketahanan individu ini diharapkan setiap orang akan bisa hidup dan, menggapai, memilih tantangannya dan merasa aman dengan pilihannya itu. Lalu liberalisasi dari resources and environment constraints. Lalu dengan transformasi ini maka Society 5.0 akan memiliki satu kesinambungan dan harmoni di dalam lingkungan hidup. Itu di mana humankind lives in harmony with the nature, di mana kita akan hidup secara berkesinambungan atau secara akan hidup damai dengan alam kita. Nah, saya bertanya sebenarnya, Society 5.0 ini adalah satu kondisi yang sebenarnya sudah ada di Indonesia tanpa harus memakai satu embel-embel di sini ada liberalisasi. Penekanan saya adalah pada satu liberalisasi. Liberalisasi ini tadi akan membawa satu ancaman menurut hemat saya. Ya, kenapa? Saya akan cerita sedikit tentang ancaman. Bagaimana satu transformasi tadi ya dari teknologi tadi, revolusi industri 1.0 sampai dengan society 5.0. Apa sih yang terjadi? Itu untuk yang positif tadi betul, tapi pada kenyataannya sejarah kita mencatat bahwa di akhir abad di antara akhir abad 17 sampai abad 19 ini akan ada generasi perang pertama disebutnya ya, di mana itu yang berperang hanya manusia dengan manusia naik kuda atau apa. Lalu kemudian masuk ke generasi perang kedua, yaitu dengan terjadinya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu 1914-1918, persis ya dengan mulainya revolusi industri yang kedua. Ya, ini yang menghentikan perang ini adalah Spanish Flu yang terjadi 1918-1919. Berhenti. Kemudian masuk generasi perang ketiga, ini saya agak cepetin, yaitu sebenarnya ini Perang Dunia Kedua, di mana revolusi industri ini sudah lebih advance. Alat-alat perang itu sudah memakai teknologi-teknologi yang canggih. Nah, kita saat ini sedang berada atau telah melewati generasi perang keempat, di mana ada yang disebut terorisme atau ada violent non-state actor, garis rancu antara kombatan dan sipil, terjadi perang dengan politik, terorisme, dan lain sebagainya. Ini satu kondisi yang kita sebutnya generasi perang keempat. Nah, saat ini kita sedang dari 2009 itu dunia itu sedang menghadapi generasi perang kelima yang disebut dengan cyber warfare. Ini sangat digital atau revolusi industri 4.0 tepatnya. Ya, sangat digital, sangat dunia cyber ya dan ini
banyak sekali contoh-contoh kalau yang mendalami dunia cyber ini, di mana tanpa senjata satu teritori atau satu even negara itu bisa dilumpuhkan dan harus bisa recover demi menjaga kedaulatannya. Nah, yang terjadi 2020 adalah COVID-19, pandemi, sama seperti yang terjadi di akhir Perang Dunia Pertama. Ini adalah satu titik balik, ini game changer sebenarnya. Saya ceritakan ini kita sedang akan memasuki generasi perang ke-6. Saya nggak akan bahas lebih jauh. Saya bandingkan nih Spanish flu di tahun 1919 dengan COVID-19 ini per Agustus data saya ya, di mana sebarannya itu mirip. Ini ada ya di internet nanti ada Global Trajectories of the Spanish Flu. Banyak yang mazhab yang akan kelompok yang deny atau menyangkal hal ini terjadi karena kurangnya catatan sejarah, tapi banyak juga yang mengatakan ini terjadi. Ada kemiripan. Tapi satu hal yang membedakan dengan teknologi itu jumlah korban worldwide dari seluruh dunia itu bisa ditekan. Di mana kalau Spanish flu di bulan ke-5 yang meninggal itu sekitar hampir 30 juta jiwa. Sementara kita sampai Agustus itu yang terpapar itu jumlahnya kurang lebih sama ya, 25 juta di Agustus ya. Mungkin sekarang ini karena belum selesai nih pandemi ini. Lalu meninggalnya tidak sampai 1 juta. Ada kemiripan, ada satu pertanyaan dari pandemi ini. Saya tadi mau mengatakan, kenapa kita hebat Indonesia? Saya kembali ke Perang Dunia Kedua ya, tahun 45. Nah, ini kita mesti tahu Perang Dunia Kedua itu aktornya ini hanya di sini nih, yang kuning ini. Di Eropa. Tapi dampaknya ke seluruh dunia. Di akhir Perang Dunia Kedua, pada saat Jepang atau terjadi Hiroshima Nagasaki, yang mendeklarasikan kemerdekaan di seluruh dunia. Orang itu berperang untuk kemerdekaannya itu hanya ada 5 negara. Di Asia itu hanya ada 2 negara, yaitu Indonesia dan Vietnam. Ya, kenapa Indonesia bisa? Karena di sini saya kembalikan lagi manusia-manusianya. Hebatnya manusia-manusia Indonesia itu. Secara terstruktur, walaupun surprise sangat-sangat masif pada saat itu, kenapa? Mereka punya nyali, rakyatnya ini punya nyali, dan yakin atas nilai-nilai luhur yang universal. Yang mana itu yang saya bilang, Bhinneka Tunggal Ika itu ada. Berjuang untuk membela negara itu sudah ada, itu sudah bawaan, udah di DNA-nya bangsa Indonesia. Walaupun kita punya lebih dari 700 suku bangsa, tapi bersatu semuanya. Itu nilai-nilai yang makanya saya bilang tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau saya pernah bikin kajian untuk negara Teluk di sini dengan perbedaan ras dan suku yang kecil, sedikit, mereka sulit sekali mencapai harmoni. Indonesia itu sudah hidup di dalam harmoni sebenarnya. Jadi apapun hebatnya alutsista yang ada, yang menjadi kekuatan Indonesia itu adalah manusianya yang memiliki nilai luhur. Itulah senjata kita yang terampuh. Nah, saya jadi bertanya, dengan Society 5.0 ini, apakah itu apakah sudah ada kajian bahwa di Indonesia ini kita bukannya sudah duluan 5.0 tanpa harus memiliki teknologi-teknologi yang canggih yang notabene kita perlu bayar ke pihak lain. Ya, saya pengen sedikit mappingkan di sini menuju generasi Indonesia Emas 2045. Ini kita berangkat. Saya pun masih di sini ya, masih di grup baby boomers nih semua ya. Kita masih mewarisi atau bersinggungan langsung dengan mereka-mereka yang menghadapi perang kemerdekaan dan juga
perang-perang yang mempertahankan kemerdekaan. Jadi sifat-sifat patriotik, konservatif itu kita bersinggungan langsung di generasi kita, di angkatan kita. Kita punya sifat yang optimis, kompetitif, mungkin bisa ya kalau secara musik nih bisa ketahuan nih kalau kita ngomong nih apa, kalau anak saya ngomong ini musiknya ABG katanya, angkatan babe gue. Nggak suka nih, apa sih blues gitu ya, nggak suka. Anak saya kupingnya terganggu kalau dengar yang kayak gitu. Nah, kita melahirkan, kemudian ada namanya Gen X yang lahir 65 sampai 80. Sifat dasar atau sifat common-nya itu adalah senang dengan kebebasan. Manusia-manusianya kreatif dan loyal. Musiknya musik rock, disco, soft pop, seperti itu. Mungkin saya masih transisi, saya juga masih suka ya, rock itu gitu ya, tapi, eee, nggak mending rock daripada blues misalnya gitu. Lalu muncul generasi Y yang disebut millennials, 81 sampai 94. Sifatnya pun berbeda karena ini adalah, mereka belajar dari generasi sebelumnya. Mulai ada sifat yang lebih ambisius, sangat orientasi dengan gadget atau gawai dan ingin privacy. Ya, musiknya tuh bisa pop rock genrenya atau dangdut even ya. Dangdut ini mulai populer nih di angkatan ini nih. Generasi Z kelahiran 95 sampai 2010 ini yang disebut homelanders karena ini mereka-mereka yang juga mengalami trauma pasca 9/11 ibaratnya ya. Disebut dengan neo digital natives. Mereka lahir pun sudah pegang handphone atau Linkster ya disebutnya. Musiknya juga beda, K-pop, boy band, girl band, dan ya berbeda lah, taste-nya beda lah, nggak ini banget. Lalu generasi Alpha lahir 2011-2024, betul-betul pure digital native ini. Disebutnya I generation. Mereka hidup di mana IoT atau devices yang terkoneksi di populasi devices handphone atau yang sejenis ini sudah terkoneksi di internet itu 1 triliun devices ya. Itu akibat dari perkembangan industri tadi ya. Terus data itu juga begitu banyak berita, begitu banyak hal yang orang itu harus punya kemampuan untuk bisa memilih dan memilah data apa atau berita apa yang perlu dianggap serius gitu. Nih semuanya mintanya apa? Kecepatan. Ini saya udah mau habis nih ya waktunya ya. Kecepatan, scope, sistem impact. Pertanyaannya adalah apa yang kita bisa siapkan untuk menghadapi generasi beta yang beyond 2025? Inilah yang ditargetkan menjadi targetnya Society 5.0 itu ini, mereka-mereka ini. Nah, kita perlu memikirkan bersama kelihatannya ya, gimana kita ini salah satu bentuk dari menurut hemat saya, salah satu bentuk dari bela negara. Nah, di sini saya perlu kasih lihat tadi dari generasi perang yang kita alami itu, ini materinya dari BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara. Saya waktu itu kebetulan ada sesi dengan Pak Hinsa, disebutkan generasi kelima cyber warfare. Kalau kita tambah dengan impact atau efek daripada COVID, yaitu di sini yang di cyber based influence operation-nya itu mengubah individu ya, udah bukan komunitas, ini sudah masuk ke individu. Emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi. Kenapa? Dengan banyaknya informasi, akan mudah manusianya ini tetap menjadi subjek utama ya. Individu, insan Indonesia, saya bicaranya di Indonesia, ini yang jadikan subjek utama. Itu bisa di brainwash dengan apapun, nah ini bisa mereka akan capable melakukan apapun. Baik atau buruk, positif atau negatif. Ini yang disebut sebagai tadi saya bilang bisa menjadi potensial ancaman bagi generasi berikut. Kalau kita tidak sama-sama secara menyeluruh kita punya kesamaan persepsi dan pemahaman mengenai kondisi ini. Di sisi yang satunya, di sisi lain daripada apa yang digambarkan oleh video tadi di pembuka.
COVID-nya sendiri ada, ini mungkin banyak ya, saya agak lebih cepat di sini. COVID ini menimbulkan apa? Tadi, ketakutan. Apakah sekarang kita sudah keluar nih dari zona ketakutan? Saya rasa belum, karena kita masih, belum juga menganggap takutnya aja belum, masih menganggap remeh, ya. Untuk kemudian kita bisa membuat, kita masuk ke zona belajar, kita mulai belajar untuk mengadopsi new normal itu sendiri. Baru kalau kita lewat situ, baru kita bisa bertumbuh. Saya nggak akan ambil. Nah, materi ini ternyata dalam menghadapi pandemi COVID ini, salah satunya, semua negara tidak ada yang punya pengalaman yang mencukupi. Semua yang dilakukan itu harus learning by doing dengan judgement dan justifikasi dan best people yang punya bisa mampu menganalisa dalam ya untuk memberi satu kebijakan publik apa sih yang harus kita lakukan. Lalu di sini apa yang dibawa pandemi COVID itu adalah gelombang ancaman kesehatan, ekonomi dan politik seserius di berbagai negara. Ini kita udah dengar ya di beberapa negara ini sudah mulai terjadi resesi karena pandemi ini. Lalu pemahaman COVID-19 ini terus berkembang, dampaknya masih luar biasa. Saya bisa bilang dari sisi saya orang penerbangan, orang dirgantara, penurunan itu free fall ya ini berdasarkan laporan itu secara global penurunan penumpang yang traveling worldwide itu sampai 60%. Itu menyebabkan menjadi ancaman krisis bagi siapa? Bagi airlines, bagi penyedia jasa penerbangan dan semua yang terkait, termasuk berdampak ke apa misalnya apa istilahnya anyway, tapi ya untuk tourism misalnya ya, hal-hal yang soft skill sifatnya itu dampaknya luar biasa. Lalu ada maraknya kejahatan digital, hoax itu makin gila-gilaan. Infodemic, propaganda firehose of falsehood menjadi ancaman nyata. COVID-19 membuktikan hal itu. Lalu gimana kita menghadapi society 5.0? Pemerintah sangat hati-hati dalam menghadapi hal ini. Ini ada satu kebijakan yang diambil pemerintah mempercepat transformasi digital. Artinya apa? Kita memang harus memakai industri ini, digitalisasi ini gitu. Masyarakat kita masih banyak yang nyaman tanpa digital karena digital itu is a change of mindset, bukan alatnya, tapi cara kita memakai alat itu yang paling penting. Ya, tanpa menyebutkan. Nah, di sini dampak yang paling mungkin ini society-nya psychology ya, salah satu passion saya. Itu adalah secara klasik inilah yang digambarkan dalam perkembangan karakter individu dari dia anak-anak masuk usia sekolah, masuk usia kerja, di mana awalnya faktor keluarga yang dominan, lalu lingkungan pertemanannya dengan bertumbuhnya dia faktor keluarga ini menjadi berkurang. Tapi faktor sekolah dominasinya atau mempengaruhi perkembangan karakternya menjadi lebih besar yang sebelumnya tidak ada. Kemudian dan seterusnya. Saya rasa saya tidak ingin ini lebih jauh di sini. Pakar-pakarnya di sini ada Mbak Reni, malu saya nanti ya. Tapi saya ingin bilang dengan COVID-19 ini menjadi satu tanda tanya faktor keluarga ini. Kenapa? Di saat sekolah ini mereka tidak lagi bisa berinteraksi, tidak lagi ada yang men-take over peran ini dengan bermain dengan teman-temannya di sekolah. Apa nih dampaknya? Berteman itu kita bisanya ketemu daring paling ya, nggak ketemu secara langsung. Lingkungan sosial dan budaya. Jadi saya kembali bertanya, apa iya 5.0 itu, apa iya liberalisasi itu adalah sesuatu yang tidak membawa dampak kepada perkembangan karakter. Saya rasa dampaknya besar dan saya rasa kita perlu kaji lebih jauh betul-betul apa iya ini sesuatu yang dengan menggali kembali kepada akar
budaya Indonesia ya, Nusantara yang saya ini di awal. Ya, jadi pembangunan di sini diperlukan dan yang disebut di sini ini bagian dari bela negara, pembangunan karakter bangsa adalah bagian dari revolusi mental, dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara. Poin kelima tadi ya, nilai kelima. Dilaksanakan secara terintegrasi di semua kementerian lembaga, Pemda, dan komponen bangsa lainnya. Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) diwujudkan untuk membentuk kader bela negara yang memiliki kesadaran dan kemampuan didasarkan pada nilai-nilai bela negara yang sudah disebutkan 5 tadi. Saya ingin menutup hari ini kembali kepada filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara yang menurut saya ini adalah sesuatu hal yang sudah muncul dan digali dari bumi Indonesia, di mana ada 4 aspek di sini, olah pikir, olahraga, olah rasa atau karsa, dan olah hati, di mana keempatnya perlu dibangun, di mana kita akan menjadi dengan olah pikir insan yang mampu bekerja cerdas, memakai kepala dengan IQ, olahraga kita bisa mampu bekerja keras, kita bisa memakaikan motorik kita atau EQ kita, olah rasa bisa bekerja sama, kita mendengar, bukan berbicara ya, kita mendengar dengan telinga kita, EQ, dan dengan olah hati kita bisa bekerja ikhlas, memakai hati, disinilah SQ bermain. Nah, keempatnya ini akan membentuk karakter insan-insan dengan karakter cerdas, terpercaya, komunikatif, dan jujur. Karakter IQ, EQ, EQ, dan SQ jauh lebih powerful daripada AI, daripada artificial intelligence, yang menjadi salah satu karakter di Society 5.0. Nah, di sini dengan ini saya rasa saya pas selesai atau agak overrun ya. Mohon maaf, saya terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.